got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Etri Wahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran di SD. Izin memperkenalkan diri, saya Lailatul Qurrata Ayuni dengan NIM 2300731 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas modul. Untuk nama penyusunnya itu saya sendiri, Lailatul Qurrata Ayuni, dan untuk jenjang sekolahnya itu sekolah dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk fase A kelas 1 dengan tema bermain dan bergerak dan alokasi waktu 2 kali 60 menit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang saya ambil, yaitu model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning ini merupakan model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka. Dengan metode ini juga memberikan fleksibilitas dan meningkatkan interaksi antar peserta didik dan pengajar. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah atau sintaks yang saya gunakan untuk proses pengajaran, yaitu yang pertama saya melakukan persiapan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi kompetensi awal. Nah, identifikasi kompetensi awal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang sudah diketahui peserta didik sebelumnya dengan cara melakukan kuesioner untuk menilai pengetahuan tentang huruf dan kata. Selanjutnya saya melakukan diskusi pengalaman mereka terkait tema bermain dan bergerak ini sendiri. Selanjutnya sebelum proses pembelajaran dimulai, saya juga mengumpulkan sumber belajar yang relevan dengan tujuan menyediakan berbagai sumber untuk mendukung pembelajaran yang akan saya ajarkan. Dengan cara mengumpulkan buku cerita, gambar atau alat peraga seperti kartu huruf, kartu gambar, ataupun kartu binatang, dan menyiapkan video atau materi digital yang relevan terhadap pembelajaran yang akan saya ajarkan. Baik, masuk ke kegiatan pendahuluan. Yang pertama saya menyapa dan memperkenalkan materi terlebih dahulu kepada peserta didik dengan tujuan membangun hubungan positif antar pengajar dan peserta didik. Dengan cara menyapa peserta didik itu sendiri agar membuat suasana lebih menenangkan atau menyenangkan seperti itu. Selanjutnya di sini saya juga memperkenalkan materi dengan melontarkan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang menarik seperti siapa yang suka bermain di kebun binatang, siapa yang suka bermain di taman, apa saja yang dilihat sewaktu perjalanan akan ke sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya di sini juga melakukan aktivitas pengetahuan awal dengan tujuan mengaitkan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru dengan cara mengajak peserta didik berbagi pengalaman tentang binatang, lalu mendiskusikan gambar binatang dan gerakan yang mereka ketahui seperti itu. Baik, selanjutnya di kegiatan inti saya mengajak siswa untuk menyimak bacaan dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan dengan cara membacakan teks bacaan dengan ekspresi dan menunjukkan gambar saat membaca. Nah, di sini juga saya meminta peserta didik untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Nah, di sini juga saya mengajak peserta didik untuk melakukan diskusi dengan tujuan mendorong pemikiran kritis dan kolaboratif antar siswa. Dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka tentang gerakan binatang dan menulis jawaban tersebut di papan tulis untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran yang sudah diajarkan. Dan selanjutnya di sini ada aktivitas praktik dengan tujuan menerapkan langsung dari pembelajaran yang sudah diajarkan dengan cara mengajak peserta didik untuk menirukan gerakan binatang dan membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil untuk menciptakan gerakan baru berdasarkan binatang yang telah mereka pilih. Dan setiap kelompok ini mempresentasikan atau mendemonstrasikan gerakan di depan kelas. Selanjutnya di kegiatan penutup, di sini saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi, di mana tujuan dari refleksi ini yaitu untuk memperkuat pembelajaran atau pengetahuan mereka atau pemahaman mereka tentang materi pembelajaran yang telah saya ajarkan hari ini, dengan cara menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang telah mereka pelajari dan apa yang telah mereka dapatkan, dan melakukan diskusi tentang bagaimana cara mereka dapat menerapkan pengetahuan atau pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini juga saya memberikan umpan balik kepada siswa dengan tujuan memberikan
motivasi atau penyemangat mereka untuk pembelajaran yang akan datang dengan cara memberikan pujian atas partisipasi mereka di dalam kelas dan mendiskusikan bagian mana yang harus diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Nah, di sini juga saya memberikan penugasan kepada mereka dengan cara meminta mereka untuk menggambar binatang atau menulis gerakan yang telah mereka lakukan di dalam kelas atau yang telah mereka pelajari di dalam kelas, dan meminta mereka untuk mempresentasikan tugas ini di pembelajaran yang akan datang atau pertemuan yang akan datang. Baik, alasan saya mengambil model ini dikarenakan yang pertama, interaktivitas yang tinggi. Karena dengan model ini dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, entah itu untuk siswa yang visual, auditori, ataupun yang kinestetik, yang membuat pembelajaran itu pastinya lebih menarik. Yang selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, di sini peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, selanjutnya ada keterlibatan teknologi. Karena metode atau model pembelajaran blended learning ini penggabungan antara model pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka ataupun daring, pastinya di sini mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang lebih relevan dengan dunia modern. Selanjutnya, untuk tujuan memilih model ini dikarenakan yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik melalui pengalaman langsung atau secara nyata. Yang kedua, ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif mereka sendiri. Selanjutnya, ada meningkatkan motivasi belajar dengan cara yang menyenangkan. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan model pembelajaran blended learning ataupun sintaks-sintaks dalam modul ajar yang telah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.